Jadi bertemu Allah dulu, mati dulu. Selama ini kita dapat dari orang secara letter luck, mati dulu baru bertemu dengan Allah. Kalimat itu benar apa salah? Bisa benar, bisa salah. Kalau salah memahaminya jadi salah. Betul, saya setuju. Mati dulu baru kita akan jumpa dengan Allah. Tapi mati yang mana? Nabi Muhammad bilang, mut anta qabla mut. Matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, Nabi Muhammad bicara begitu, leluhur kita di Nusantara sudah bicara jauh sebelum Nabi Muhammad bicara itu. Leluhur kita di Nusantara bilangnya apa? Mati sakjeroning urip. Kita harus bisa mati sakjeroning urip, mati selagi hidup. Leluhur kita di sini, di Priangan, di Parahyangan sudah bilang, sing bisa nganyang kapageto. Itu bahasanya sama nggak? Nganyang kapageto, mati sakjeroning urip, mut anta qabla mut, sama nggak? Esensinya sama, bahasanya berbeda karena yang membicarakan orang yang berbeda dari tempat yang berbeda, esensinya sama. Jadi benar kalimat itu, mati dulu baru jumpa dengan Allah. Tapi mati yang dimaksud bukan mati beneran, mati selagi hidup. Gimana ayatnya? Nah, saya kasih ayatnya. Pernah dengar nggak? Ada Quran yang bicara begini. Kullu nafsin zaikatul maut. Pernah dengar? Sering banget kalian dengar ayat itu. Biasanya kalau ada orang yang memberikan khutbah untuk orang yang meninggal, pasti ayat itu yang keluar kan? Itu Quran surat Al-Isra, ya, Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Saya kasih tahu ya, nanti lihat Al-Ankabut surat 29 ayat 57. Saya bacakan. Kullu nafsin zaikatul maut. Yuk kita belajar bahasa Arab. Kullu, setiap, nafs, diri, zaikatul maut, harus merasakan rasanya mati. Bukan setiap yang bernyawa pasti mati. Gak perlu ada ayat, itu ada semuanya juga pasti mati. Paham? Ulangi. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap diri harus merasakan rasanya mati. Pertanyaan saya, merasakan rasanya mati setelah mati atau lagi hidup? Ulangi, jawab. Lagi hidup. Kalau kau sudah mati kan tidak bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati berarti masih hidup. Jadi ayat ini menguatkan kata-kata Nabi yang tadi, mut anta qabla mut. Menguatkan kata leluhur kita, mati sajroning urip. Menguatkan kata-kata leluhur kita, nganjang kapageto. Diperkuat oleh Quran. Kullu nafsin zaikatul maut. Ulangi. Setiap diri harus merasakan rasanya mati. Kapan merasanya rasa mati? Selagi hidup. Berarti itu adalah mati selagi hidup. Sekarang saya tanya lagi, pintar enggak? Orang mati mendengar tidak? Tidak. Orang mati bicara tidak? Tidak. Orang mati bernapas tidak? Tidak. Orang mati melihat tidak? Tidak. Ada berapa tuh yang mati?
Ada berapa? Tidak mendengar. Ayo perhatikan saya, ini ilmu mahal. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernafas, tidak bicara. Setuju? Itu orang mati. Waktu kita di rahim ibu, waktu ada di alam mas kumambang, berenang dalam lautan ketuban, mendengar nggak kita? Tidak, disumbat sama ketuban. Melihat kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bernapas kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bicara kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Berarti saat kita di rahim ibu, mati apa hidup? Mati, tetapi hidup. Itu yang namanya mati sajroning urip. Jadi sebetulnya saat kita di rahim ibu, kita pun sudah mengalami mati sajroning urip itu. Cuman kita nggak sadar. Paham sampai sini? Waktu kita mengalami mati sajroning urip di rahim ibu, kita ditanya oleh Allah, aku ini Tuhanmu. Bisa jawab nggak kita? Bisa. Berarti saat kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak merapas, tidak bicara, berarti ada yang melihat dalam diri kita. Itu yang disebut dengan basyirah. Maka Quran mengatakan laqad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sesungguhnya pada diri kalian semua sudah aku kasih basyirah. Itu penglihatan kolbu. Waman absyara falinafsi. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, maka dia akan beruntung kehidupannya. Waman amiya fa'alaiha. Dan siapa yang sampai hari ini tidak bisa menggunakan penglihatan itu, rugi bagi dirinya sendiri. Quran. Sampai sini mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, saya lanjutkan. Jadi kalau begitu, ya, mati dulu. Oh, apa? Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Masuk akal? Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Nah, selama ini kita mengartikannya keliru. Karena mati yang dimaksud adalah mati beneran. Sehingga di kehidupan ini kita semua jadi lalai. Padahal ayatnya jelas. Saya bacakan ayatnya ya. Ini nanti lihat di rumah. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 72. Bahasa Qurannya begini. Saya bacakan bahasa Arabnya. Wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta penglihatan kolbunya di dunia, maka dia akan buta penglihatan kolbunya di akhirat dan jalannya jadi sesat. Wa adallu sabila. Tahu artinya buta? Tahu apa buta? Tidak melihat. Jadi artinya siapa yang tidak melihat di dunia, maka dia tidak akan melihat di akhirat. Sedangkan basyirah itu cuma untuk satu penglihatan, untuk menyaksikan jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang tidak menyaksikan jati dirinya di dunia, dia tidak akan bisa menyaksikan jati dirinya di akhirat. Siapa jati diri kita? Bukankah jati diri kita adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita? Allah tidak pernah meniupkan ruhmu, tapi Allah hanya meniupkan ruhku. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan Allah, ruh siapa? Ruh Allah. Nggak ada ruh kamu.
Jadi siapa jadi dirimu? Ya rohku. Itu harus dikenali. Maka siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ini dilalaworakeun. Ini dianggap sepele. Padahal tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Maka di Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 84, 85, 86 dikatakan falaula iza balagotil hulkum, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, wa antum hina idin tangdurun, antum kalian semua harus melihat, wa nahnu akram ilahi minkum, aku selalu bersamamu, bahkan dekat bersamamu, walaki la tubsirun, kunaon atau maraneh teh teu bisa ningali. Dulu saya baca ayat itu bergetar tubuh saya. Saya bertanya di sini, nanti kalau saya mati, saya akan melihat atau tidak melihat? Dan kalau saya mati harus melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Kepada siapa saya harus belajar supaya saya bisa melihat? Ketemu jawabannya di Quran surat Ali Imran ayat 49. Di situ dikatakan, carilah seorang guru yang bisa menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, yang ketiga penyakit kematian kesadaran. Cari guru yang semacam itu, subhanallah. Susahnya seperti mencari jejak elang di langit, seperti mencari jejak itik di sungai, seperti mencari jejak ikan di air. Yang bicara Tuhan banyak, tapi yang kenal kepada Tuhan ternyata sulit mencarinya. Paham maksud saya? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, semoga kajian hari ini setidak-tidaknya membangkitkan kesadaran. Itu saja sudah kiamat. Oh, ternyata saya itu tidak tahu. Sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, itu kiamat. Dan langsung muhasabah. Langsung menghisab diri. Gitu. Gak diam. Langsung melakukan tindakan. Mumpung masih punya waktu. Jadi orang mati itu apa yang mati tadi? 1, penglihatan. 2, pendengaran. 3, pernapasan. 4, pembicaraan. Maka ini yang 4 ini masuk dalam kategori ilmu saraba 4. Makanya Kiai Haji Haderani itu, ya tokoh NU dari Banjar, yang menulis buku 4M. 4M itu ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabat. Itu ditulis oleh Kiai Haji Haderani. Itu tokoh NU itu. Luar biasa itu ilmunya. Saya ketemu buku itu dulu di pasar. Di emperan itu. Begitu saya beli, ya Allah, itu buku harganya 17.000. Dan angkanya juga luar biasa, 17. Saya bergetar waktu beli buku itu. Saya baca ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabbah. Jadi kalau kamu ingin mahabbah kepada Allah, mulai dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah baru musyahadatullah. Setelah makrifat kepada Allah baru musyahadatullah, luruskan syahadatmu, baru mahabbatullah, baru mukasyafatullah,
tersingkap semua tirai yang menutupi pandangan wajah batinmu, baru mahabbah. Jadi mahabbah itu tingkatan tertinggi setelah terbukanya tirai. Kalau masih tertutup dengan tirai, tidak mungkin mahabbah, omong kosong. Maka di Quran surat Qaf dikatakan, wa anka gido'aka fabasyarukal yaumal hadid. Fakashafna anka gido'aka fabasyarukal yaumal hadid. Ada kata-kata kasyaf di situ. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi amat jelas. Mau saya bongkarkan tirainya? Mau saya singkapkan tirainya? Kalau ada tirai, pemandangan di luar nggak kelihatan. Begitu set tirai, walaupun sedikit saja. Oh, ternyata matahari sudah bersinar di luar. Baru Allahu Akbar. Baru kita bisa menyaksikan. Ternyata tubuh saya tidak gelap gulita, tapi terang benderang. Ya, tingkatan terbuka tirai itu namanya mukasyafah. Mukasyafah itu adalah gerbang untuk memasuki yang namanya mahabbah. Jadi tidak mungkin seseorang bisa cinta kepada Allah kalau masih tertutup oleh tirai. Dan untuk terbuka tirai harus apa dulu? Ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, baru mahabbah. Makanya ada ilmu saraba 4. Jadi saraba apa itu 4? Ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabbat. Penglihatan, pendengaran, pernapasan, pembicaraan. Tanah, air, api, udara. Alif, lam, ha. Mim, ha, mim, dal. Zat, sifat, asma, af'al. Tanah, air, api, udara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Buka semua rahasia itu. Sekarang kita buka rahasianya ya. Yuk kita lihat. Ini surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ibrahim bicara kepada Tuhan, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Kira-kira mati seperti apa? Mati selagi hidup atau mati setelah hidup? Ini mati selagi hidup. Hidup tapi mati. Rasul itu tugasnya menghidupkan orang yang mati selagi hidup, bukan yang sudah mati setelah hidup. Oh gawe atau Rasul teh geus paraeh dirupkeun deui. Rasul itu tugasnya menghidupkan orang yang mati padahal hidup. Makanya kata Nabi, banyak orang yang mengaku dirinya hidup padahal mati. Mati apanya? Kesadarannya, maka harus kiamat. Setuju? Lanjut dulu. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Apa jawaban Ibrahim? Aku telah meyakinkannya. Akan tetapi agar qalbuku tambah mantap. Lalu Allah berfirman, ambil 4 ekor burung. 4 lagi. Lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi yang dicincang apa? Burung. Berapa ekor? 4. Di mana dicincangnya? Di bukit, di gunung. Ini bukan cerita bukit itu, bukan cerita gunung itu. Mau dipraktekkan ayat ini secara langsung? Kalian bawa burung ke gunung, cincang 4, terus panggil. Hirup moal eta manuk. Ini ayat simbolik. Mana gunung? Gunung itu gunung bagian tertinggi dari diri kita. Maka gunung adanya di sini. Saya tanya sekarang, penglihatan di mana adanya? Di gunung. Pendengaran di mana? Di gunung. Pernapasan di mana? Di gunung. Pembicaraan di mana? Cincang.